Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarika Iparafa akan mempresentasikan biografi Wali Songo. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati atau juga dikenal Syarif Hidayatullah. Sunan yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Syarif Hidayatullah mendapati gelar sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati pernah melakukan penyebaran agama Islam di daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati juga pernah melakukan penyerangan ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak, yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwanya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta, dekat kota Surabaya. Karenanya beliau dikenal dengan pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sederet murid-muridnya yakni diantaranya Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang yang pertama masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga muslim yang taat belajar agama Islam sejak kecil. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Magdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan metode akulturasi dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari yakni wayang dan musik gamelan. Hal tersebut beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan dua kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat dikenal dengan seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478 dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Yang ketujuh ada Sunan Muria atau dikenal dengan Raden Umar Said. Sunan Muria adalah seorang wali Songo yang juga sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Metode dakwanya unik. Putra dari Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan ada Sunan Kudus atau Jafar Sodik, diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi yang artinya berilmu luas oleh para wali Songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Yang terakhir ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau dikenal dengan budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga juga yang menjadi wali yang mengekspresikan dakwanya beliau melalui budaya. Metode dakwanya yakni seperti wayang, syair, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia dan Mbak Atalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atalia Dintia. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi agama Islam di Indonesia. Jadi dulu itu disebarluaskan oleh sunan-sunan. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Sunan Ampel. Jadi cara dakwahnya Sunan Ampel itu dilakukan dengan cara dikenal oleh falsafah yang disebut molimo. Apa aja tuh molimo? Yang pertama mau main itu yang berarti tidak berjudi. Yang kedua mau ngombe. Apa itu mau ngombe? Tidak mau mabuk. Yang ketiga mau maling, yaitu tidak mau mencuri. Dan yang keempat mau madat, yang tidak mau menghisap candu. Yang kelima mau madon atau yang disebut dengan tidak mau berzina. Strategi dakwah ini terkenal dengan mendidik para dai atau juru dakwah, kemudian menikahkan juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Yang kedua yaitu Sunan Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Dakwah beliau merangkul rakyat biasa yang menjadi korban dalam perang saudara pada kerajaan Majapahit. Jadi pendekatan beliau itu dilakukan dengan cara
kepada rakyatnya melalui cocok tanam atau jalur perdagangan, sehingga masyarakat tersebut dapat lebih terbantu dalam hal ekonomi dan perlahanan mempelajari Islam. Atas bimbingan beliau, seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang yang belajar Islam pun semakin banyak, dan akhirnya Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok di pesantren di daerah Leran, di mana itu daerah yang pondok itulah beliau mengajarkan berbagai ilmu hingga akhir hayat. Yang ketiga, Sunan Bonang. Metode dakwah ini dilakukan dengan pertamanya mendirikan sebuah pondok pesantren. Dulunya beliau menimba ilmu di Sunan Gresik, kemudian beliau pulang kembali ke kota Tuban dan akhirnya mendirikan pesantren tersebut. Karena kebanyakan masyarakat Tuban senang dengan alat musik, kemudian dalam dakwahnya beliau menggunakan alat musik yaitu gamelan. Beliau melakukan dakwahnya di sela-sela pertunjukan musik dan saat musik berlangsung, sehingga ada beberapa peninggalan tersejarah dari beliau dalam alat musik tradisional, yaitu berupa bonang, kenong, dan bendle. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sanalah mereka mengajarkan melalui wayang, lembang, sastra sufistik. Karya sastra terkenal yang diubah Sunan Bonang adalah Sulu Uji. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Dalam dakwahnya beliau melalui suluk seperti yang pernah diajarkan oleh gurunya, yaitu Sunan Muria. Suluk petuh adalah salah satu suluk yang beliau sampaikan kepada muridnya. Dalam suluk tersebut yang berisi dengan beberapa pesan beliau yang harus ditanamkan dalam diri untuk saling menolong sesama manusia. Salah satunya yaitu wehnehono taken marang wong kang wuto. Maksudnya adalah berilah tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, wenehono mangan marang wong kang luwe, yaitu berilah makan kepada orang yang lapar. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat dengan menyebarkan kata-kata suluk itu dan menyancapkan diri ke dalam kehidupan masing-masing. Di Pacitan, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memerhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rama dan tandu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Dunadiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Atalia yang membahas tentang strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu di antara Wali Songo yang terkenal sekali di tanah Jawa. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Dari sang gurulah akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan ide dalam strategi dakwahnya, yaitu menggunakan wayang dan gamelan. Dalam strategi dakwah tersebut, Sunan Kalijaga tidak lupa untuk menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Tidak hanya wayang dan gamelan saja loh, Sunan Kalijaga juga mengajarkan ajaran Islam dalam kesenian lainnya. Sunan Kalijaga memberikan peninggalan yang sangat menarik, yaitu wayang, gamelan, seni ukir, dan juga tembang lir-ilir. Yang kedua yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau yang dikenal dengan nama Ja'far Shodiq. Beliau merupakan cucu dari Sunan Ampel. Dari beberapa sumber, Sunan Kudus pernah menuntut ilmu di Yerusalem, Palestina. Sepulangnya dari Yerusalem, Sunan Kudus kembali ke tanah Jawa dan mendirikan pondok pesantren. Untuk mempermudah dakwahnya, beliau menyebarkan ajaran Islam di kalangan para pejabat, bangsawan, kerajaan, dan para priai, dengan menyanggupi menjadi seorang pemimpin di sana. Dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau juga menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan Sunan Kalijaga, yaitu melakukan pendekatan terhadap kebudayaan daerah setempat. Dengan keluasan ilmunya, sampai-sampai para wali memberi gelar kepada Sunan Kudus sebagai wali al-ilmi, yang berarti orang yang mempunyai ilmu yang luas. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yang bernama Saro. Sunan Muria juga keponakan dari Sunan Giri, karena Saro adalah adik dari Sunan Giri. Sunan Muria memiliki strategi dakwah yang tak jauh beda dengan ayahnya, yaitu menggunakan kesenian di daerah setempat. Tetapi Sunan Muria lebih memilih di daerah-daerah terpencil, contohnya pesisir dan pedesaan, karena menurut beliau di sana lebih menarik banyak orang lagi.
Agar dakwahnya lebih menarik lagi, beliau menggunakan tembang Jawa yaitu Sinom dan Kinanti. Nah, yang keempat ini sangat menarik, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini ada hubungannya loh sama film terdahulu. Tahu nggak yang ada hubungannya sama kerajaan Pajajaran? Aku mau cerita sedikit ya. Menurut sejarah, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu putra dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang dan adiknya Raja Santang. Beliau merupakan salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'izatul Hasanah wa Mujadalah Bilatihiyah Ahsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Ketiga, yakni metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah, dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat, agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang tingkat bakat, materi dan kurikulumnya. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. Yang terakhir yaitu Sunan Giri. Awal mula Sunan Giri menyebarkan agama Islam sejak beliau bertemu dengan Sunan Ampel yang masih menjadi sepupunya. Sunan Ampel menyarankan Sunan Giri untuk berdakwah di daerah Blambangan sebelah timur Banyuwangi, Jawa Timur. Pada saat itu, daerah Blambangan sedang terkena musibah penyakit. Putri Raja Blambangan pun terkena musibah tersebut. Akhirnya Sunan Giri dapat menyembuhkan Putri Raja Blambangan dan masyarakat daerah Blambangan. Dalam dakwahnya, Sunan Giri menggunakan pendekatan kultural seperti menciptakan beberapa tembang dolanan yang seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Jublak-Jublak Suweng. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aisyah Sabila dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Wali Songo dalam peradaban dunia. Wali yang pertama adalah Sunan Gresik, atau nama lainnya Maulana Malik Ibrahim. Beliau diyakini sebagai pelopor pertama agama Islam di Jawa. Beliau juga membangun tempat menimba ilmu yang sekarang dikenal dengan nama pesantren. Beliau juga menerapkan metode dakwah yang menarik simpati perhatian masyarakat. Beliau juga berusaha mengislamkan Raja Majapahit yang saat itu masih beragama Hindu atau Buddha. Dan hal itulah yang menjadikannya prestasi lebih sebagai wali tertua dalam Wali Songo. Wali yang kedua adalah Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Gresik. Beliau memulai dakwanya di pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Beliau juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Dalam syiarnya, ia menggunakan idiom-idiom budaya lokal, pujian-pujian yang menjadi ciri khas sastra di pesantren Ampel Denta. Dakwah tersebut dilakukan karena ia tidak setuju dengan masyarakat di Jawa yang masih melakukan sesaji atau selamatan. Sehingga sebagai wali, beliau memberikan warna Islam dalam kegiatan tersebut. Wali yang ketiga adalah Sunan Giri atau nama lainnya Maulana Ishak. Beliau salah satu wali yang bertugas menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau menyebarkan agama Islam melalui jalur budaya seperti permainan jelungan, jamuran, jublak-jublak suwung, tembung asmaradana, dan tembung-tembung pucung. Selain sukses berdakwah di bidang seni budaya, beliau juga aktif di bidang politik dan mengembangkan jaringan dakwanya hingga ke Bawean, Lombok, Ternate, dan Tidore di Maluku. Sunan Bonang, beliau dikenal dengan nama Raden Makdum. Beliau pernah membantu Raden Patah dalam mendirikan Masjid Demak dan menyebarkan dakwah agama Islam. Beliau menyebarkan dakwah agama Islam melalui jalur sastra budaya seperti pewayangan dan menyempurnakan instrumen gamelan seperti bonang, kenong, dan kempul, serta tembang Majapahit dan suluk wijil. Yang kelima adalah Sunan Derajat atau dikenal dengan nama Raden Qasim. Beliau dikenal akan kearifan dan kedermawanannya.
Beliau menyebarkan agama Islam dengan konsep dakwah bil hikmah, dengan cara bijaksana dan tanpa paksaan. Beliau menyampaikan ajaran agama Islam melalui 5 metode, yaitu melalui pengajian secara langsung, melalui pendidikan di pesantren, memberi fatwa atau petua dalam menyelesaikan masalah, melalui kesenian tradisional, dan melalui ritual tradisional. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau adalah wali yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Ia adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten. Ia salah satu peletak pondasi syiar agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau berdakwah dengan menggunakan pendekatan kultural, yakni memahami seluk-beluk kebudayaan lokal. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mendirikan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. 7. Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Untuk memperlancar penyebaran agama Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa, terletak di daerah Loran pada tahun 1549 Masehi. Sunan Kudus menciptakan banyak karya sastra dan budaya seperti tembang Mas Kumambang, tembang Wicil, dan lainnya. 8. Sunan Kalijogo. Nama Sunan Kalijogo adalah Raden Syahid. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman. Ia juga menciptakan berbagai aneka cerita wayang seperti wayang kulit dan wayang beber. Ia juga menciptakan tembang Dandang Gula. Sunan Kalijogo tidak hanya disukai oleh rakyat saja, tetapi disukai oleh para cendekiawan dan penguasa seperti Raden Patah dari Kesultanan Demak. Pendekatan yang digunakan oleh Sunan Kalijogo dalam menjelaskan wajangan atau petuah didasarkan pada 3 hal, yaitu A. Momong, yang berarti bersedia untuk mengasuh, membimbing, dan mengarahkan para jamaah ke jalan yang benar. B. Momor, yang berarti bersedia untuk bergaul, berdakwah, dan bersahabat agar pihak lain dapat merasa akrab dalam persahabatan. C. Momot, yang berarti bersedia untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan yang beraneka ragam. 9. Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Dalam menyiarkan agama, Sunan Muria selalu menjadikan desa-desa terpencil sebagai tempat untuk berdakwah. Sunan Muria dalam berdakwah gayanya moderat, mengikuti ayahnya yaitu Sunan Kalijogo, yakni mengelaborasi kebudayaan Jawa dengan warna Islami, misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, maupun 1000 hari. Tradisi berbau mistik seperti membakar kemenyan, dupa, dan menyuguhkan sesaji digantikan dengan berdoa atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sunan Muria juga piawai berdakwah melalui berbagai kesenian Jawa, misalnya menciptakan macapat, tembung Jawa, yaitu tembung sinom dan kinanti. Tembung sinom untuk melukis suasana ramah, tamah, dan berisi nasihat. Adapun tembang kinanti yang bernada gembira digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, filsafat hidup. Lewat tembang-tembang itulah Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifta Khairunisa dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Aisyah dan Kaza Afina. Dan di sini saya akan menjelaskan bab tentang teladan spiritual dan intelektual. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sebagai wali pertama dalam Wali Songo, Sunan Gresik memiliki semangat dakwah yang sangat besar, khususnya dakwah di Pulau Jawa. Beliau dengan ikhlas menyebarluaskan agama Islam baik secara langsung maupun melalui kesenian Jawa. Nilai yang harus diteladani yaitu pantang menyerah, cerdas, dan berani. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Saat itu beliau tetap menghargai keputusan dan terus menyebarkan dakwah Islami. Nilai teladan yang harus diteladani yaitu toleransi, saling menghargai, dan kasih sayang pada sesama. Yang ketiga ada Raden Makdum atau Sunan Bonang. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Gamelan Jawa merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. Nilai keteladanannya cerdas, berwibawa, dan ramah.
Yang keempat ada Raden Qasim atau Sunan Derajat. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya, namun saat itu beliau tidak menekankan warga untuk langsung memeluk agama Islam, melainkan menarik perhatian melalui kesenian religius. Nilai keteladanannya dermawan, jujur, dan pekerja keras. Yang kelima ada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Nilai keteladanannya satria, ambius, dan idealis. Yang keenam ada Raden Paku atau Sunan Giri. Salah satu cara berdakwahnya adalah melalui pesantren Giri yang terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil, Giri Kedaton. Nilai keteladanannya tekun, disiplin, dan religius. Yang nomor 7 ada Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Lahir tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Nilai keteladanannya sabar, pekerja keras, dan ulet. Oh iya, beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati masyarakat. Yang nomor 8 ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Yang nomor 9 ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Merupakan keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santang, Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Jadi dari penjelasan saya ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Wali Songo. Di antaranya adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam. Diperlukan keahlian untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan simpatik, serta mengembangkan jalinan silaturahmi dengan cara-cara yang bijaksana sehingga akan melahirkan ukhuwah Islamiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.